Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober DSH, di program Kapten Indonesia Show yang sangat inspiratif, motivatif, informatif, semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa saya selalu berbagi tentang ilmu hukum ataupun berbagi tentang ilmu politik? Channel saya ini tentu dengan harapan sangat besar agar seluruh masyarakat Indonesia bisa melek hukum agar tidak menjadi mangsa hukum di negeri kita ini. Kenapa kita harus belajar ilmu politik? Agar masyarakat Indonesia mengerti proses politik dan tidak menjadi korban politik di negeri kita ini. Jadi harus dicatat, ada dua. Kenapa harus belajar ilmu hukum? Agar kita tidak menjadi mangsa hukum. Kenapa kita harus belajar politik, harus melek terhadap politik, agar kita tidak menjadi korban politik. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang ilmu hukum. Tentu dengan harapan masyarakat Indonesia bisa belajar dengan baik, memahami dengan baik, mengerti dengan baik apa yang saya sampaikan di video ini. Saya ingin berbicara tentang laporan pidana. Laporan pidana ataupun banyak orang bilang laporan polisi. Seseorang yang mendapatkan permasalahan hukum yang kalau tidak dilaporkan atau kalau tidak diadukan atau kalaupun tidak tertangkap tangan, itu tidak akan menjadi sebuah peristiwa pidana. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu laporan pidana. Pengertian laporan berdasarkan pasal 1 butir 24 KUHP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan tersebut dapat berbentuk lisan maupun tertulis yang harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyelidik atau penyidik tunggal untuk tindak pidana umum. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka KUHP telah menentukan pihak-pihak yang berhak melapor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah yang berhak melapor itu adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, berhak melapor itu adalah setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum dan keamanan umum atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Yang ketiga, yang berhak melapor itu adalah setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Untuk melaporkan suatu tindak pidana, maka cara atau bentuk pelaporan seseorang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menurut pasal 103 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, Jungto pasal 108 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa A. Laporan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor. Jadi kalau tertulis harus ditandatangani oleh pelapor. B. Laporan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor
dan penyelidik. C. Dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut. D. Setelah menerima laporan, penyelidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, caranya adalah hal yang dilaporkan secara lisan oleh pelapor harus dicatat oleh penyidik, dan setelah selesai dicatat oleh penyidik kemudian dibacakan kembali oleh penyidik atau kepada si pelapor diminta untuk membacanya. Dan setelah si pelapor menyetujui dan tidak ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau keberatan, maka segera ditandatangani laporan itu oleh si pelapor dan penyelidik. Ini diatur oleh KUHP pasal 108 ayat 4. Ketiga, apabila si pelapor tidak dapat menulis, maka laporan si pelapor dicatat oleh penyidik kemudian dibacakan kembali, dan hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan tersebut sesuai dengan yang diatur KUHP pasal 103 ayat 3. Dan proses selanjutnya sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat 2 KUHP Jungto pasal 108 ayat 6 KUHP. Yang keempat, dengan laporan secara tertulis sesuai yang diatur oleh KUHP. Yang kelima adalah untuk itu penyidik wajib memberikan surat tanda terima penerimaan laporan, tanda bukti laporan TBL. Ini diatur oleh KUHP pasal 103 ayat 2 Jungto pasal 108 ayat 6. Untuk menindaklanjuti setiap laporan tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Penyelidik menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan sesuai dengan diatur oleh KUHP pasal 102 ayat 1. Kedua, terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat 1, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum. Ini sesuai dengan KUHP pasal 102 ayat 3. Dan yang ketiga, penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai. Ini sesuai dengan diatur oleh KUHP pasal 111 ayat 3. Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai. Itu yang dibunyikan oleh KUHP pasal 111 ayat 4. Jadi saudara-saudariku sebangsa setanah air dan saudara Indonesia dimanapun berada, kalau ada saudara yang mendapatkan tindak pidana dari seseorang, maka saudara bisa membuat laporan polisi. Datang saja ke kantor polisi, bikin laporan polisi, sampaikan tindak pidana yang Anda alami, dan saya yakin polisian pasti menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjutinya. Itu dengan membawa bukti permulaan yang cukup. Itu tentang laporan pidana dari saya, dan nanti akan saya lanjutkan apa itu pengaduan dan juga tertangkap tangan di video yang lain. Semoga bermanfaat, dan tentu yang paling pasti kita harus menjaga diri kita agar tidak menjadi mangsa hukum di negeri yang berdasarkan hukum. Itu dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Mari bela diri kita sendiri, mari bela saudara-saudara kita, mari bela seluruh masyarakat Indonesia yang sekiranya tidak mendapatkan keadilan di negeri kita ya. Tapi mari kita belajar ilmu hukum ini juga untuk membantu para penegak hukum untuk menegakkan keadilan di negeri kita. Kalau keadilan sudah tegak di negeri kita, saya yakin Indonesia akan jauh lebih maju. Indonesia yang makmur, adil, dan sentosa akan terwujud. Indonesia jaya pasti akan kita capai bersama. Saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH. Mohon maaf atas segala kehilafan. Saya Kapten Indonesia Oktobriandi SH. Salam Indonesia Jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat semua.